Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini kita akan bahas touchscreen yang tidak berfungsi guys ya, bukan lagi tidak sensitif. Kalau masalah sensitif atau tidak, misalkan nggak sensitif itu masih bisa disentuh, hanya saja kurang sensitif. Namun yang ada di tanganku ini adalah Xiaomi MD6 ya, atau Xiaomi Redmi Note 5A. Ini touchscreennya bagian kananku sini, bagian sebelah kanan ini di sini nah sedikit tidak berfungsi. Nah, walaupun sedikit tapi ada fungsi yang harus menekan bagian sini juga, kayak misalkan nih mengganti mode kamera itu kagak bisa guys ya, kamera depan belakang, karena bagian sininya kagak berfungsi, sampingnya sedikit sih tapi itu diperlukan kayak gitu. Nah, coba kita ke kamera. Nah, perhatikan ya. Tuh, saya pengen mengganti mode kamera. Kamera belakang, kamera depan ya, kayak gitu kan. Nah, kalau ini bisa sebelah sini. Nah, tuh. Nah, tapi ini kagak bisa guys ya. Coba kita cek di pengecekan touchscreen. Iya. Nah, oke, di pengecekan touchscreen. Nah, by the way, buat HP apapun saja bisa ya. Pengecekan touchscreen silahkan download di Play Store atau di Chrome ya. Nah, ini di Chrome atau di website biasa, ini touchscreen test ini Play Store ada juga. Nah, oke, walaupun ada sih beberapa HP yang pengecekan touchscreen-nya itu menggunakan kode dial, cuma di sini kita universal saja ya. Nah, di sini kita start test. Ya, nah ini udah saya coba semua ya. Tuh, perhatikan. Kita penuhkan aja semua. Hanya di kanan itu guys ya, bagian kanan itu sedikit sih, nggak juga banyak. Tapi kan itu ada fungsinya kayak gitu. Nah, walaupun sedikit. Iya. Nah, oke. Nah, ini aman ya. Nah, bagian bawahnya pun it's okay guys. Kagak ada masalah nih. Bagus tuh ya. Tuh, oke. Iya. Nah, ini. Nah, oke. Perhatikan guys. Perhatikan. Ah, tuh. Ah, waduh. Nah, coba ini kayak, nah itu kayaknya bisa cuma satu itu. Nah, ini guys tidak bisa kayak gitu. Nah, oh, apakah masih bisa diperbaiki, Bang? Kayak gitu kan ya. Tunggu dulu ya. Diusahakan dulu guys ya. Nah, ini kagak bisa, seharusnya bisa kan. Walaupun sedikit tapi itu sungguh sangat berarti. Nah, kita keluar dulu. Nah, guys, di videoku yang lalu-lalu ya, berapa lama kayak gitu kan, udah lama juga sih. Nah, ini pemantik korek gas tidak worth it untuk mengatasi touchscreen yang tidak berfungsi. Nah, nanti aku taruh linknya di deskripsi. Silahkan teman-teman aja tonton ya. Tonton aja, nanti aku taruh linknya di deskripsi untuk video ini. Nah, pada praktekku di video ini, ya saya mengetahui informasi ini dari YouTube juga sebenarnya, yang dimana saya belum tahu. Nah, itu ada touchscreen yang tidak berfungsi atau nggak sensitif kayak gitu ya. Ada juga yang nggak berfungsi. Itu dicetek pakai cetekan pemantik bara korek gas ya, itu bisa. Ada beberapa di YouTube itu, kalau teman-teman searching bisa. Nah, pada praktekku ini itu jalur udah putus guys ya, jalur udah putus. Walaupun 1000 kali kita cetek pakai bara korek api tersebut, itu tidak akan merubah keadaan menjadi lebih baik ya, kalau memang jalur touchscreen udah putus. Tapi ya, kalau menurut saya, kalau yang kurang sensitif itu mungkin bisa ya. Mungkin bisa kalau hanya kurang sensitif. Tapi kalau udah putus jalur tidak bisa. Nah, di sini pada praktekku ini jalur udah putus sehingga saya cetek tidak bisa. Nah, saya buat aja videonya dan mungkin ini bisa mengedukasi kenapa ada yang berhasil, kenapa ada yang tidak. Nah, pada posisiku ini tidak berhasil ya. Nah, tapi anehnya yang komen malah berhasil. Aku yang praktek kagak berhasil guys ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat
Mantap bang, 100% work. Untung aja nggak ganti LCD. Mantap bang, sumpah. Alhamdulillah bisa. Dan ini sukses dan sehat selalu yang ini. Nah, coba teman-teman perhatikan lagi komentar-komentarnya di sini. Nah, ini lagi. Nah, thanks bang di servis kata tukang ponsel diponis 280.000 ganti LCD. Sekarang pakai cara abang berhasil real. Nah, thanks for channel. Semoga sukses bang kayak gitu. Nah, aku aja nggak berhasil ya, tapi yang komen-komen ya saya nggak bisa melihatkan satu-satu, banyak soalnya, ada beberapa, tadi dua kan udah kita lihat berhasil. Nah, jadi berkat videoku ini yang dimana aku nggak berhasil tapi orang berhasil, tapi saya upload aja. Nah, bisa menjadi edukasi kan, kenapa ada yang berhasil ada yang tidak. Di sini saya jelaskan secara jelas ya, dan panjang lebar, nggak panjang lebar sih, intinya secara detail juga ya, kenapa ada yang berhasil ada yang tidak. Oke. Nah, kita simpan dulu sejenak HP-nya, dan saya mendapat lagi ini HP Xiaomi Redmi Note 5A MDU6 yang tidak berfungsi bagian sananya. Apakah ini bisa pakai pemantik? Ya, kalau memang itu tidak sensitif atau jalurnya tidak rusak atau bagaimana mungkin responnya kurang baik, ya mungkin bisa. Tapi kalau jalur yang udah putus itu kagak bisa. Jadi apa yang kita lakukan? Dicoba supaya kita tahu guys ya. Nah ini korek, perhatikan. Nah ini ada ya apinya, teman-teman bisa lihat. Ini baru saya beli, kalau di tempatku harganya 5 ribuan. Tuh, tuh apinya ada ya. Tuh, oh harganya cuma 5 ribu. Bahkan di YouTube itu ada yang berhasil. Wah, beruntung sekali dia. Jadi tanpa ganti touchscreen kayak gitu. Baiklah, kita rusak aja. Kita akan mengambil pemantiknya itu. Nah, yang ini. Oh, men. Iya, yang ini. Oke. Ini kita kasih keluar kabelnya di sini. Ah, oke. Ini nyetrum loh. Tuh. Baiklah, coba kita cetek-cetek. Nah, ini masih baru loh ya. Ini sakit tangan ini mencetek ini, guys. Coba kita tes cetek-cetek. Wow, kelihatan kan apinya? Nah, coba. Nah, perlu diketahui harus siap dengan konsekuensi yang mungkin terjadi pada HP ini. Jadi, saya disclaimer dulu atau ngasih peringatan. Kalau seandainya habis melakukan ini semua tidak berfungsi, ya itu adalah resiko masing-masing. Jadi, di sini saya hanya memberikan instruksi bagaimana kalau kita mencoba pakai ini, pemantik ini. Tapi efek samping yang bisa terjadi, ya, efek samping yang bisa terjadi, touchscreen-nya bisa-bisa tidak berfungsi semua. Jadi teman-teman harus siap akan hal itu. Kalau teman-teman tidak siap, jangan dicoba. Nah, kalau teman-teman itu teknisi, ya minimal teman-teman itu ngomong sama yang punya HP, resikonya gini gini gini. Kalau udah diizinkan, ya udah dilakukan. Kalau nggak diizinkan, jangan, nanti kamu mengganti loh. Ya, yang tadinya berfungsi 98%, hanya 2% yang kagak berfungsi, tiba-tiba nggak berfungsi semua setelah kamu cetek, kamu mengganti. Jangan sampai. Baiklah, itu adalah resikonya. Yang tidak mau menanggung resiko, jangan lakukan cara ini. Baiklah, di bagian sini kan tadi. Coba. Uh, aduh, sorry guys. Ya, aduh, kaget saya guys ya. Kaget saya, tanganku tersetrum. Waduh. Coba kita simpan di sini aja. Masa nyetrum? Padahal kan bodinya ini bukan, waduh, bukan ini, bukan besi. Ini kan plastik, kok nyetrum ya? Oh, kuat banget ini. Coba bagaimana seharusnya? Kita kasih gitu aja. Hmm, bagian sini kan, api-apinya udah keluar tuh ya. Coba kita simpan di sini aja. Hmm, hmm, hmm. Oke, 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 oke. Hmm, hmm. Nah, coba kita cek. Oh, masih berfungsi. Coba, coba.
Coba kita ke pengecekan touchscreen tadi. Apakah bisa? Oh, men. Tetap nggak bisa. Yang di YouTube itu hanya beberapa kali cetek aja bisa. Tuh, waduh. Apakah ini memang kagak bisa? Ya, coba kita cek lagi. Aduh. Hmm, hmm. Malah tersentuh yang lain tuh. Ah, ini perhatikan. Memang strumannya ini kuat ya. Kuat banget strumannya ini. Oh, tetap tidak ada efek apapun ya. Tetap saja dia tidak berfungsi, guys. Hmm. Padahal strumannya udah kuat nih. Tuh, tetap saja nggak berfungsi. Ya, malah capek tanganku, guys, ya. Seharusnya kalau dia mau berfungsi, ya, dicetek beberapa kali aja sudah berfungsi dia. Nah, demikian saja ya. Berarti video ini tetap saya tayangkan di channel YouTubeku ini. Tetap akan saya upload ya demi untuk edukasi untuk kita semua juga nantinya, guys ya. Nah, barangkali kan ada nasibnya yang sama kayak yang tadi yang komen di videoku itu, yang ada yang berhasil ya. Nah, begitu guys, tuh ternyata ini tidak berfungsi. Berarti bisa saya simpulkan ini jalur terputus ya, jalur terputus pada touchscreen-nya ini sehingga menyebabkan biar dicetek berapa kali, 1000 kali, 2000 kali, tidak akan merubah keadaan menjadi signifikan guys ya. Tapi video ini tetap saya upload. Seperti kata saya di awal, barangkali yang komen ada yang berhasil, tapi minimal dicoba dulu aja. Tapi ingat, resiko yang mungkin ditimbulkan oleh cara yang saya lakukan ini bisa-bisa touchscreen tidak berfungsi 100%. Jadi harus siap dengan hal itu ya, harus siap. Harus siap, dan kalau tidak siap jangan lakukan cara ini. Oke guys, demikian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, ini adalah alat pencetek kita guys ya yang tadi. Nah, ini oke. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain, silahkan komen-komen juga. Dan jika misalkan nih teman-teman pengen sharing sama John Itung, boleh silahkan DM Instagram. Instagram John Itung ada di sudut kiri bawah video ini. Oke, semoga video kali ini bisa memberikan teman-teman manfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.